Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kasih-Mu dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga yang mengajari kami, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari perjanjian baru. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang percaya di dalam menaikkan doa kita kepada Tuhan, sering kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kedagingan kita semata. Mungkin bukan hanya kita saja, tetapi setiap orang-orang percaya tanpa dia sadari di dalam doa-doanya kepada Tuhan adalah permohonan
untuk memuaskan keinginan dagingnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia damba-dambakan, di tengah-tengah dunia ini dia ingin meraihnya, sehingga sangat jarang kita berdoa dalam doa kita untuk tetap hidup dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yakobus melalui suratnya kepada ke-12 suku yang ada di perantauan. Yakobus memperingatkan ke-12 suku yang ada di perantauan agar mereka tetap hidup dekat kepada Allah. Ada beberapa hal alasan Yakobus agar orang-orang yang ada di perantauan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat pada ayat pertama tadi, bagaimana Yakobus memulai peringatannya. Dari manakah datangnya pertengkaran atau perselisihan? Tentu itu datang, itu muncul karena hawa nafsu. Keinginan kedagingan seseorang. Ketika keinginan kita tidak tercapai, maka kita akan marah, iri hati, dengki, bahkan sampai membunuh. Karena keinginan tadi tidak tercapai. Maka kepada siapapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menganggap mereka adalah musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan tidak mendengarkannya. Tuhan tidak menjawabnya. Mungkin karena kita tidak berdoa. Tetapi kalaupun kita berdoa, Yakobus katakan karena kita salah berdoa. Salahnya di mana, saudara-saudara? Salahnya ketika dalam doa itu menaikkan segala permohonan karena keinginan hasrat dunianya untuk meraih atau mencapai sesuatu. Itu yang dinaikkan permohonannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan menjawab doa yang sesuai dengan keinginan kita. Tuhan hanya menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Yakobus juga peringatkan orang-orang yang ada di perantauan agar mereka tidak bersahabat dengan dunia. Ketika mereka bersahabat dengan dunia, maka sesungguhnya mereka sudah menjalin permusuhan dengan Allah. Karena apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada kehormatan, jabatan, ketenaran, membuat kita terkadang lupa kepada Tuhan. Sehingga kita yang bersahabat dengan dunia, Yakobus katakan, sesungguhnya kita menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, Yakobus ingatkan orang-orang di perantauan, mendekatlah kepada Allah, agar Allah mendekat kepadamu. Agar iblis lari daripadamu. Bagaimana
orang-orang yang ada di perantauan bisa mendekat kepada Allah tentu tidak terlepas dari persekutuan dengan Allah. Baik itu dalam doa mereka, pujian, penyembahan mereka, dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi prioritas untuk mereka menjalani setiap kehidupan mereka dimanapun mereka akan berada. Mereka harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Mereka harus taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan akan memperlengkapi mereka dalam setiap kebutuhan mereka. Tidak lupa Yakobus juga mengingatkan orang-orang di perantauan agar mereka tetap merendahkan diri mereka dimanapun mereka berada. Karena di sanalah Tuhan akan meninggikan mereka. Terkadang Bapak Ibu, orang-orang di perantauan, kalau mereka tidak dapat menjaga diri mereka, mereka menjadi orang-orang yang sombong, angkuh, yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Yakobus ingatkan untuk merendahkan diri. Ketika mereka merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Kita tidak bisa pura-pura tidak mengetahui. Pasti kita bisa membedakan mana keinginan kita, mana kebutuhan kita. Hati-hati kalau kita salah berdoa. Jangan mengira Tuhan tidak menjawab doa kita kalau hanya nafsu dunia, hasrat dunia yang menjadi prioritas hidup kita. Karena ketika kita hidup dalam hasrat dunia, keinginan kedagingan kita, maka Tuhan telah menjadi musuh kita. Karena kita tidak lagi mencintai Tuhan. Kita mencintai dunia. Dan kita akan meninggalkan Tuhan dan terus lari mengejar apa yang menjadi keinginan dunia kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar dalam berdoa agar kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, dan rancangan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan paksakan dalam doamu. Doa kita, keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak memenuhi keinginan, tetapi Tuhan memenuhi kebutuhan orang-orang percaya. Poin yang kedua, jangan habiskan waktu kita. Jangan buang waktu kita hanya untuk mengejar perkara-perkara dunia yang sifatnya sementara. Apa yang kita kejar, apa yang kita capai, keberhasilan kita, semuanya itu akan tinggal sekejap ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu kita butuh meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kita hanya terus mengejar harta, jabatan, kekayaan, pangkat, bahkan kehormatan dunia. Agar kita tidak menjadi musuh Allah. Poin yang ketiga, seperti tema kita, mendekatlah kepada Allah. Dimanapun kita berada, baik di tempat kelahiran kita, baik kita jauh di perantauan, mendekatlah kepada Allah. Carilah Allah, carilah Tuhan.
Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka roh Tuhan senantiasa membentengi kita dari kuasa-kuasa dunia. Yakobus katakan, iblis lari daripadamu. Orang-orang yang bersekutu, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, roh Tuhan akan terus pimpin, roh Tuhan akan terus jaga, pelihara kehidupan orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekatkan dirinya kepada kita. Jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan. Sehingga ketika kita berhasil, maka kita tetap dipimpin Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Segala sesuatu yang kita peroleh bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajari kami untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kami. Roh Tuhan juga mengajari kami agar kami tidak bersahabat dengan dunia ini, tetapi kami mendekatkan diri kepada Tuhan yang akan menjaga, memelihara hidup kami. Ajari kami untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ajari kami juga menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.